Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 peserta pelatihan coding dan kecerdasan artifisial jenjang SMP Universitas Wahid Hasyim. Pada kesempatan ini akan mencoba memberikan contoh pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari dan penyusunan instruksi. Kami berlima ada Dani Syamsuddin SPD dari SMP Negeri 15 Semarang, Iin Wahyu Solekah SPD dari SMP Negeri 14 Semarang, Khairul Marom SPD dari SMP IT PAPB Semarang, ada Nani Afriani SSN dari SMP IT Harapan Bunda, Tri Anggana SPD dari SMP Empu Tantular. Berikut adalah contoh pengolahan data. Akan kami tampilkan beberapa data aktivitas. Kami mulai dari aktivitas yang pertama. Aktivitas pertama yaitu bagian dari pengenalan data. Maaf, maksud kami pengelolaan data. Pada aktivitas satu ini ada bagian mengidentifikasi data yang diperlukan. Data tersebut adalah data mengenai kondisi lalu lintas. Pertama, kita mengambil parameter berdasarkan tanggal, kondisi jalan, waktu tempuh, serta cuaca. Di data tersebut adalah bagian dari pengelolaan data, yaitu dekomposisi. Kita lanjut ke aktivitas 2, adalah bagian dari pengelolaan data mengenai pengenalan pola. Pengenalan pola yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan pembersihan dan validasi data. Dapat dilihat pada aktivitas 2 ini, setelah menentukan parameter yang akan dijadikan acuan, kemudian kita mulai menentukan apakah data yang tersaji valid atau tidak jika kita kaitkan dengan realita yang ada di kehidupan sehari-hari. Kita juga mengabaikan atau menghilangkan data yang dirasa tidak penting untuk menentukan pengambilan keputusan. Maka di aktivitas 2 ini tampil kolom tentang valid dan outliernya. Kita lanjut ke aktivitas 3. Aktivitas 3 ini masih bagian pengenalan pola. Pengenalan pola yang kami maksud ini adalah klasifikasi dan pengelompokan. Di aktivitas 3 ini, selanjutnya kita akan mengklasifikasikan dan mengelompokkan data untuk menentukan jadwal perjalanan. Terlihat di sana sudah ada beberapa kelompok. Kita akan berlanjut ke aktivitas 4. Aktivitas 4 ini adalah tahap abstraksi. Setelah mengolah data yang ada, kemudian kita sederhanakan dengan memilih 3 parameter saja, yaitu waktu keberangkatan, kondisi jalan, dan waktu tempuh.
Nah, pada aktivitas 4 inilah data menjadi lebih mudah dipahami. Itu tadi penjelasan bagian dari berpikir komputasi dan literasi digital sub pengelolaan data. Yang selanjutnya adalah sub bagian penyusunan instruksi. Kita bisa melihat dari semua data yang diolah dapat disimpulkan bahwa waktu terbaik untuk melakukan perjalanan setiap harinya adalah sebagai berikut. Kami mempunyai contoh permasalahan. Pak Koding, seorang warga Tendang Mulyo, akan mengikuti pelatihan coding dan kecerdasan artifisial di Universitas Wahid Hashim. Jarak dari rumah Pak Koding ke lokasi pelatihan adalah 21 kilometer. Latihan dijadwalkan akan dimulai tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Pak Koding akan menempuh perjalanan melalui jalan raya dengan aktivitas lalu lintas sedang. Pertanyaannya, paling siang pukul berapa, paling lambat atau maksimal pukul berapa Pak Koding harus berangkat dari rumah agar tiba di lokasi pelatihan tepat waktu. Nah, kita lihat langkah-langkah penyelesaian atau penyusunan instruksinya adalah yang pertama, tentukan klasifikasi jarak 21 kilometer. Itu termasuk jarak yang sedang atau jauh atau dekat. Kemudian kedua, melihat pada tabel dengan memperhatikan klasifikasi jarak yang sudah ditentukan pada nomor satu, kondisi lalu lintas dan jenis jalan yang dipilih. Setelah itu, menentukan waktu yang dibutuhkan setiap kilometer dari data nomor 2. Dari waktu yang dibutuhkan setiap kilometer, maka nanti akan bisa ditemukan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 21 kilometer tersebut, yang akhirnya kita bisa menentukan waktu berangkat. Kita lihat 21 kilometer itu termasuk klasifikasi jarak sedang. Maaf, maksud kami jarak menengah. Kemudian di soal tadi Pak Koding menggunakan jalan raya atau jalan kota, kemudian dengan kondisi lalu lintas sedang. Jadi kita pilih yang kategori jalan menengah, jenis jalannya jalan raya, kondisi lalu lintasnya rendah. Maaf, kondisi lalu lintasnya sedang, sehingga ditemukan waktu tempuh per kilometernya itu 2 menit. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Ya, jarak yang harus ditempuh adalah 21 kilometer, sehingga dari tabel tadi kita mendapatkan waktu yang dibutuhkan 2 menit. Maka total waktu yang dibutuhkan untuk sampai lokasi adalah jarak tempuh dikali waktu per kilometer, yaitu 21 kilometer dikali 2 menit per kilometer. Didapatkan waktu yang dibutuhkan adalah 42 menit. Dari waktu tersebut, kita bisa menentukan waktu keberangkatan agar tidak terlambat datang ke lokasi. Jika pelatihan akan dimulai tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, agar Pak Koding bisa tiba di lokasi tepat waktu, maka ia harus berangkat 42 menit sebelum pukul 8. Maka waktu mulai pelatihan dikurangi durasi perjalanan, yaitu waktu mulainya adalah jam 8 dikurangi 42 menit. Didapatkan paling lambat, selambat-lambatnya harus berangkat dari rumah pukul 7 lebih 18 menit agar sampai tepat waktu. Baik, demikian adalah contoh pengelolaan data dan penyusunan instruksi dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, jadi agar tidak terlambat
menghadiri pelatihan coding dan kecerdasan artifisial, Pak Coding harus berangkat paling siang pukul 7.18 waktu Indonesia Barat dari rumahnya di Tendang Mulyo, yang artinya jika lebih dari jam 7.18 tidak boleh. Akan tetapi jika sebelum jam 7.18 maka masih bisa datang tepat waktu. Baik, demikianlah contoh pengelolaan data dan penyusunan instruksi dari kelompok 3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak promo tak ono kesimpulannya lagi.